warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elahimatil Ulia. Saya Susanti. Kami di sini akan membahas tentang sejarah penulisan Al-Quran di Asia Afrika. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memiliki sejarah panjang dalam penyebaran dan pemahamannya, khususnya di wilayah Asia Afrika. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik tentang sejarah penulisan tersebut bersama narasumber kita yang sama-sama dari mahasiswa UIN Salatiga. Baik, kalau kita bicara tentang sejarah penulisan Al-Quran, sejarah ini sudah ada masa Nabi Muhammad, yang dimana kemudian diteruskan oleh para sahabatnya Khulafaur Rasyidin, yang mempunyai 3 tahap. Yang pertama pada tahap Rasulullah, kedua tahap Umar, dan ketiga tahap Utsman. Nah, kalau di zaman Rasulullah dan sahabatnya kita membahas sejarah kodifikasi Al-Quran, dan sekarang kita akan membahas sejarah penulisan percetakan ya di wilayah Asia Afrika. Baik, untuk pertanyaan pertama saya ingin tahu bagaimana sih sejarah penulisan Al-Quran di Asia Afrika itu sendiri? Baik, seperti yang kita ketahui, di sini kita akan membahas tentang perkembangan sejarah dan perkembangan Al-Quran. Kita di sini akan terfokuskan pada percetakan Al-Quran yang di sini dilakukan pada di negara Mesir, India, dan juga di Pakistan. Di negara Mesir ini nanti akan percetakan ini dinamakan percetakan Al-Matba'ah, dan kemudian di India dan di Pakistan ini dinamakan percetakan Bombay. Berarti setiap negara, Mesir, India, Pakistan memiliki percetakan sendiri-sendiri ya. Lalu kapan sih pertama kali Al-Quran dicetak dengan cetakan modern seperti itu? Jadi percetakan pertama itu dilakukan di Mesir pada tahun 1923 Masehi hingga 1925 Masehi. Kemudian di India dilakukan percetakan pada 1852 Masehi hingga 1897 Masehi. Dan kemudian untuk di Pakistan itu percetakannya pada tahun 1929 Masehi. Kemudian ada sekelebat pertanyaan muncul. Di Mesir ini kan ada lembaga yang besar, lembaga pendidikan Islam, yakni Al-Azhar. Nah, di Al-Azhar sendiri itu apa ada kontribusinya dalam percetakan Al-Quran tersebut? Ya, seperti yang kita ketahui, Al-Azhar ini adalah sebuah universitas ya, perguruan tinggi yang terbesar di Mesir. Nah, tentunya ada kontribusi antara percetakan ini dengan Al-Azhar. Jadi kontribusinya Al-Azhar ini dengan percetakan dengan Al-Azhar ini, setiap apapun yang akan dicetak itu akan distorkan ke univ ini dulu, Al-Azhar, antara revisi dan segala-galanya. Kemudian juga bagi para pegawai percetakan itu sebelumnya juga harus belajar di Al-Azhar ini untuk melakukan penulisan yang benar. Masya Allah sekali. Lantas apakah kontribusi Al-Azhar tersebut mempunyai atau memiliki dukungan atau kerjasamalah dengan pemerintah? Ya, tentunya ada ya kerjasama antara pemerintah dengan Al-Azhar ini, tentunya karena dalam penerbitan ini, dalam percetakan ini membutuhkan izin dari kepemerintahan. Nah, dengan adanya izin dari kepemerintahan ini tentunya ada struktur-struktur yang dimana agar percetakan ini berjalan dan akan disahkan. Nah, itu ada struktur yang dimana di situ termasuk antara kerjasama antara Al-Azhar dengan pemerintah dan juga dengan percetakan itu sendiri. Tetapi kan tadi kata Mbak Susan ada percetakan di Mesir, di India, dan di Pakistan. Pasti
apakah ada sih revisi pada setiap cetakannya? Kalau jika ada, itu berupa apa saja? Ya, yang namanya ini percetakan ya, tentunya ini buatan manusia, yang dimana manusia ini tidak luput dari kesalahan ya. Ini jadi setiap percetakan itu memiliki revisi setiap tahun, setiap percetakan ini memiliki revisi. Namun revisi ini tidak berpengaruh pada makna, arti maupun makna. Nah, kemudian revisi apa saja sih yang terdapat pada setiap percetakan itu? Nah, yang pertama itu pada umumnya harokat. Nah, harokat di sini itu bukan berarti mengganti harokat, cuman membenarkan letak harokat, yang dimana kadang itu harokatnya itu letaknya tidak pas sehingga untuk membacanya pun susah ya. Kadang juga untuk mengantisipasi kekeliruan dalam membacanya. Kemudian ada wakaf. Nah, revisi wakaf yang dimana dulu itu sebelumnya baru sedikit terdapat wakaf dalam Al-Quran. Nah, di sini revisiannya yaitu diberi wakaf, yang dimana wakaf itu penting, harus diwakafkan, dan mana yang wakaf yang penting dan mana yang tidak diharuskan untuk diwakafkan, seperti itu. Kemudian ada juga revisi, namun revisinya ini hanya terletak pada penulisan yang dimana penulisan antara penulisan besar dan penulisan kecil. Nah, agar mempermudahkan untuk para pembacanya agar enak dalam membaca Al-Qur'annya. Wah, Masya Allah sekali ya. Ternyata di dalam secara penulisan Al-Quran itu tidak hanya mencakup tentang jamul Quran, kodifikasi Al-Quran, standarisasi Al-Quran, bahkan juga ada percetakan dalam Al-Quran. Tentunya kita tidak akan tahu jika kita tidak akan lebih mengkaji lebih dalam lagi mengenai rekonstruksi sejarah Al-Quran. Sebelum kita closing, mungkin dari narasumber kita ingin memberikan closing statement, monggo saya persilakan. Baik, sebagai penutup pada podcast kali ini, tentunya kita semua mengetahui bagaimana indahnya sejarah dan perkembangan Al-Quran, dan bagaimana sejarah-sejarah tentang nuzulul Quran, jamul Quran, kodifikasi Al-Quran, bahkan sampai percetakan Al-Quran. Tentunya ini sangat menarik dan sangat indah bagi kita. Dan melalui proses dan melalui sejarah kali ini, bukti nyata bahwa Al-Quran ini masih otentik hingga hari ini, dan juga Al-Quran ini masih terjaga hingga hari ini. Marilah kita semua belajar bersama dan sering menggali tentang keindahan, kemukjizatan apa yang di dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa mencintai segala sesuatu kalau kita tidak ada di dalamnya, ya kan? Betul sekali. Apa namanya? Tak cinta, tak kenal maka tak cinta, tak kenal maka tak sayang. Masya Allah. Baik, terima kasih atas closing statement yang diberikan oleh narasumber kita. Kotes dari saya sendiri, perbanyak literasi, perbanyak literasi, perbanyak literasi. Saya Elaimatul Ulia pamit undur diri. Saya Susanti pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.